Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surtini 12 IPS 2 SMA Negeri 3 Depok akan menjelaskan tentang runtuhnya Uni Soviet hingga perkembangannya pada perang antara Rusia dan Ukraina sebagai salah satu ujian penugasan mata pelajaran sejarah peminatan Ibu Lina Herdina. Latar belakang berdirinya Uni Soviet. Terbentuknya Uni Soviet bermula dari Nikolai II, seorang penguasa asal Rusia yang diminta untuk mengundurkan diri pada Maret 1917 dalam Revolusi Rusia karena adanya polemik keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I. Setelah itu, pemerintah sementara Rusia pun mengambil alih sebelum akhirnya digulingkan oleh kaum Bolshevik melalui Revolusi Oktober pada 7 November 1917 yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Uni Soviet secara resmi berdiri pada bulan Desember 1922 yang masih dipimpin oleh Vladimir Lenin. Kebijakan pemerintahan. 1. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin membentuk Partai Komunis pada 1912, tetapi dia memimpin menuju revolusi Rusia saat menjadi eksil. Jerman membuatnya kembali ke Rusia untuk membantu mereka dalam Perang Dunia I. Setelah itu, Lenin memimpin Revolusi Oktober untuk menggulingkan pemerintahan sementara yang sebelumnya meruntuhkan monarki melalui Revolusi Februari. Lenin dan komunis kemudian dengan cepat mengonsolidasikan kekuatan dan memenangkan Perang Sipil Rusia 1917 sampai 1922. Selanjutnya, Lenin menghabiskan akhir-akhir hidupnya membentuk Uni Soviet. Kebijakan pemerintahan. 1. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin membentuk Partai Komunis pada 1912, tetapi dia memimpin menuju revolusi Rusia saat menjadi eksil. Jerman membuatnya kembali ke Rusia untuk membantu mereka dalam Perang Dunia I. Setelah itu, Lenin memimpin Revolusi Oktober untuk menggulingkan pemerintahan sementara yang sebelumnya meruntuhkan monarki melalui Revolusi Februari. Lenin dan komunis kemudian dengan cepat mengonsolidasikan kekuatan dan memenangkan Perang Sipil Rusia 1917 sampai 1922. Selanjutnya, Lenin menghabiskan akhir-akhir hidupnya membentuk Uni Soviet. Yang kedua, Joseph Stalin. Stalin cenderung memimpin dengan cara paksaan agar seluruh unsur yang berada di Uni Soviet dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Stalin. Ronald Gigorsany menambahkan bahwa teror yang diberikan serta adanya kontrol yang bersifat monopoli membuat Stalin seakan membuat kemungkinan kemunculan pihak-pihak oposisi untuk muncul menjadi kecil. Dengan adanya kontrol penuh di pusat, Stalin bersama dengan pihak-pihak yang mendukungnya mampu menguatkan posisi sebagai pemimpin sekaligus pengatur keberlangsungan Uni Soviet. Tentu hal ini berdampak pada kemunculan perasaan takut di masyarakat sehingga tidak berani melawan pemerintahan. Selanjutnya, kebijakan pemerintahan Khrushchev di Uni Soviet. Yang pertama, tahun 1955 membangun Fakta Warsawa sebagai tandingan dari NATO. Yang kedua, tahun 1956 militer Uni Soviet mengintervensi Hungaria. Yang ketiga, mendukung Mesir selama krisis terusan Suez tahun 1956. Yang keempat, perpecahan Tiongkok Soviet. Dampak Khrushchev bernegosiasi dengan negara-negara barat dan menolong program angkasa Cina. Yang terakhir, memulai program angkasa Soviet yang berhasil mengirim satelit Sputnik dan kosmonot Yuri Gagarin keluar angkasa. Yang kelima, Mikhail Gorbachev. Mikhail memperkenalkan glasnost atau keterbukaan politik, perestroika atau restrukturasi ekonomi, dan uskorenie atau percepatan pembangunan ekonomi. Glasnost memberikan kebebasan bicara dan berpendapat bagi siapa saja.
Tujuan utama dari Glasnost sendiri adalah untuk menekan kaum konservatif yang menentang kebijakan restrukturisasi ekonominya. Pada bulan Januari 1987, Mikhail menyerukan demokratisasi dengan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi seperti pemilu. Kebijakan pemerintahan di bidang politik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pertama, di bidang politik, terdapat 3 tingkat kekuasaan di Uni Soviet, yaitu kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Majelis Agung, pemerintahan yang dijalankan oleh Dewan Menteri, serta Partai Komunis, satu-satunya partai yang legal dan menjadi pembuat kebijakan utama di negara tersebut. Yang kedua, di bidang ekonomi, Uni Soviet adalah negara pertama yang mengadopsi sistem ekonomi terencana, di mana produksi dan distribusi yang dilakukan secara terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi terencana yang diterapkan pada masa-masa awal kekuasaan Bolshevik adalah peraturan perang komunisme, yang diantaranya termasuk nasionalisasi industri, penyatuan distribusi, hasil produksi, rekuisisi koersif produksi pertanian, dan percobaan menghilangkan peredaran uang, termasuk perusahaan pribadi dan perdagangan bebas. Peraturan itu ternyata malah menyebabkan perekonomian Rusia pra-Uni Soviet kolaps sehingga pada tahun 1921, Lenin menggantinya dengan kebijakan ekonomi baru yang melegalkan kembali perdagangan bebas dan kepemilikan bisnis secara kecil-kecilan. Perekonomian pun dengan cepat bangkit kembali. Selanjutnya, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Uni Soviet memberikan perhatian besar pada ilmu pengetahuan dan teknologi selain perekonomiannya, misalnya dengan meluncurkan satelit luar angkasa pertama di dunia. Meski demikian, sebagian besar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini ditunjukkan untuk kepentingan militer. Lenin percaya bahwa Uni Soviet tidak akan pernah menjadi negara jika tidak mengembangkan teknologi. Pemerintah Uni Soviet mewujudkan kata-kata Lenin itu dengan mengembangkan organisasi penelitian, pengembangan, dan jaringan secara masif. Perkembangan ideologi komunis dalam pemerintahan komunis. Partai Komunis Uni Soviet atau biasa disingkat PKAUS yang dalam bahasa Rusia adalah partai politik yang mendirikan dan pernah menguasai Uni Republik Sosialis Soviet. PKUS merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di Uni Soviet hingga tahun 1990, saat Majelis Agung Uni Soviet membatalkan peraturan perundang-undangan yang melegalkan monopoli politik Partai Komunis di Uni Soviet. Partai yang didirikan oleh faksi Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin pada tahun 1912 ini tumbuh pesat, dan tahun 1917 telah berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan sementara Rusia melalui Revolusi Oktober. Perkembangan Pakta Warsawa. Pembentukan Pakta Warsawa dilatar belakangi oleh kekhawatiran Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur atas keberadaan NATO yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi negara-negara Blok Timur. Selain itu, Uni Soviet menganggap bahwa Amerika Serikat dan Blok Barat berusaha untuk mengembalikan kekuatan militer atau remiliterisasi Jerman Barat dengan memasukkannya ke aliansi NATO. Pembentukan Pakta Warsawa. Gagasan pembentukan Pakta Warsawa pada awalnya diusulkan oleh Perdana Menteri Uni Soviet bernama Nikita Khrushchev. Realisasi pembentukan Pakta Warsawa dilaksanakan melalui pertemuan antara negara Blok Timur di Warsawa pada 14 Mei 1955. Pembentukan tersebut menghasilkan Pact of Mutual Assistance and Unified Command atau PAAUMUC atau yang sering disebut dengan Pakta Warsawa. Pembubaran Pakta Warsawa. Dalam buku Perang Dingin 2018 karya Argada Wahyu, pembubaran Pakta Warsawa berkaitan dengan krisis yang dialami oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis pada tahun 1990-an.
Krisis tersebut disebabkan oleh kemunculan gelombang revolusi demokratik di kawasan Eropa Timur, serta adanya perpecahan antara negara-negara komunis. Krisis yang dialami oleh Uni Soviet dan negara komunis menyebabkan perpecahan internal Pakta Warsawa. Akhirnya, Pakta Warsawa secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Maret 1991 dalam pertemuan antar negara anggota Pakta Warsawa di kota Praga, Ceko. Penyebab runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama ada insiden nuklir Chernobyl. Pada 26 April 1986, terjadi ledakan di reaktor unit 4 pembangkit listrik Chernobyl, Pripyat atau kini Ukraina. Ledakan dan kebakaran ini menyebabkan dampak radioaktif 400 kali bom Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Kendati berbahaya dan melanggar doktrin glasnost atau keterbukaan, Sekjen Partai Komunis Uni Soviet atau Communist Party of the Soviet Union, Mikhail Gorbachev, memerintahkan para staf pemerintahan untuk tidak menyebarkan informasi bencana nuklir tersebut ke masyarakat dan ke mancanegara. Peserta parade May Day di area terdampak juga tidak diinformasikan, sehingga tetap melaksanakan pawai dan selebrasi tanpa tahu akan dampak paparan radioaktif. Yang kedua ada kebijakan perestroika dan glasnost. Mikhail Gorbachev mengusung kebijakan glasnost atau keterbukaan dan perestroika setelah diangkat jadi Sekjen Partai Komunis Uni Soviet. Glasnost diharapkan dapat memicu dialog dan keterbukaan, sementara perestroika diharapkan memicu kebijakan pasar bebas semu bagi industri milik negara. Kebijakan perestroika kelak justru memicu sistem kapitalisme dan komunisme yang buruk. Penerapan perestroika pada saat itu menaikkan harga tanpa memperbaiki layanan yang disediakan, sehingga dianggap hanya menguntungkan pemerintahan. Tiga, ada masalah kebijakan ekonomi. Kendati memiliki kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia pada tahun 1990, Uni Soviet kekurangan barang konsumsi bertahun-tahun. Hal ini menjadikan ekonomi pasar gelap Uni Soviet setara dengan lebih dari 10% PDB resmi negara. Uni Soviet juga mengalami inflasi karena kenaikan upah didukung pencetakan uang. Di samping itu, penurunan tajam harga minyak membuat ekonomi Uni Soviet sebagai produsen minyak dan gas alam terpuruk. Yang keempat ada penguatan militer. Uni Soviet dipercaya meningkatkan pertahanan militer ketika Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat. Peningkatan anggaran bagi riset dan pengembangan militer serta pertahanan saat itu dinilai tidak seimbang dengan peningkatan kekuatan ekonomi. Sementara itu, ahli teknologi dan calon wirausahawan yang seharusnya dapat membantu Gorbachev meningkatkan perekonomian justru ditarik untuk memperkuat industri pertahanan. Kelima, ada keletihan konflik. Selama 10 tahun pendudukan di Afghanistan, yaitu tahun 1979 sampai 1989, sekitar 15.000 tentara tewas dan ribuan terluka. Sementara itu, lebih dari 1 juta warga Afghanistan tewas dan lebih dari 4 juta orang mengungsi karena konflik. Para tentara Uni Soviet menyuarakan kebuntuan yang dialami 10 tahun tersebut, kendati dibungkam pemerintah. Sementara itu, Afgansi, veteran konflik Afghanistan, menolak konflik yang disebut Perang Moskow tersebut. Para tentara yang berasal dari Asia Tengah juga merasakan kedekatan etnis dan agama dengan orang Afghanistan ketimbang Uni Soviet. Demonstrasi di Ukraina lalu pecah seiring konflik di Afghanistan. Konflik tersebut juga memicu negara-negara Baltik melakukan gerakan separatis, sehingga Estonia, Latvia, dan Lithuania merdeka pada tahun 1990. Yang keenam ada masuknya paham Barat.
Glasnost atau keterbukaan memicu masyarakat Uni Soviet untuk menjelajahi paham Barat, mulai dari konsep, gagasan, ide hingga produknya. Pada tahun 1990, warga Uni Soviet kerap mengantri untuk membeli koran-koran liberal dan mengonsumsi bacaan tentang demokratisasi. Antrian juga mengular di McDonald pertama di Uni Soviet pada tahun 1990. Menguatnya masyarakat dan runtuhnya kredibilitas pemerintahan Uni Soviet tersebut lantas turut menjadi penyebab runtuhnya Uni Soviet. Latar belakang Perang Rusia dan Ukraina. Menurut catatan sejarah, konflik Rusia dan Ukraina sudah lama terjadi. Dahulu Ukraina, Rusia, dan negara tetangga Belarusia menjadi negara adidaya di abad pertengahan. Sebagian besar wilayahnya mencakup Eropa Timur. Menurut berbagai catatan lainnya, Rusia dan Ukraina seringkali terlibat konflik ketika berevolusi Bolshevik terjadi pada tahun 1917. Pada masa itu, Ukraina membentuk pemerintahan sementara dan memproklamirkan dirinya sebagai republik dalam struktur Federasi Rusia setelah penggulingan Kaisar Soviet pada Februari 1917. Dengan runtuhnya monarki Rusia pada tahun 1917, di bawah ketegangan perang dan perselisihan politik, Ukraina mendirikan Badan Koordinasi Mereka Sentral Rada atau Dewan yang segera berkembang menjadi parlemen revolusioner. Pemerintahan sementara Rusia memberikan Ukraina otonomi dengan nama Republik Rakyat Ukraina atau UNR. Tetapi kaum Bolshevik kemudian menolak untuk mengakuinya dan menyebut Ukraina untuk memasukkannya ke dalam negara Soviet. UNR mendeklarasikan kemerdekaan penuh pada Januari 1918 dan menandatangani perjanjian damai dengan blok sentral di Brest sebelum kaum Bolshevik melakukan hal yang sama. Setelah itu, Uni Soviet runtuh. Rusia dan Ukraina berdiri sendiri menjadi negara yang merdeka. Kemudian, pada 14 Februari 1992, Rusia dan Ukraina bersama-sama mendirikan hubungan diplomatik yang berujung dengan kesepakatan perjanjian persahabatan, kerjasama, dan kemitraan antara Rusia dan Ukraina pada tahun 1997. Lewat kesepakatan itu, hubungan bilateral dalam bidang sosial, militer, ekonomi, dan politik terjalin di antara keduanya. Akan tetapi, pada akhir 2004 hingga Januari 2005, mulai terjadi aksi protes di Ukraina. Demonstrasi yang terjadi di Ukraina didasari oleh masalah korupsi yang terus terjadi selama bertahun-tahun sejak Presiden Leonid Kuchma memimpin. Alhasil, Presiden Leonid memutuskan melepas jabatannya dan digantikan oleh Presiden Viktor Yushchenko. Sejak pergantian kepemimpinan, hubungan antara Rusia dan Ukraina mulai mengalami pasang surut. Cikal bakal Partai Komunis Uni Soviet pasalnya, Presiden Viktor lebih membawa hubungannya ke arah barat, sehingga peran Rusia mulai berkurang. Ketegangan pun kian telah terjadi setelah Presiden Viktor mulai menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya keinginan agar Ukraina menjadi anggota Uni Eropa. Pada 2006, terjadi sengketa terkait pasokan gas antara Rusia dan Ukraina. Rusia diketahui merupakan produsen minyak dan gas alam untuk Eropa, termasuk Ukraina. Rusia bahkan memberikan harga di bawah pasar bagi negara-negara Eropa dan Ukraina. Ukraina yang begitu menggantungkan pasokan gas Rusia menjadi jalur transit gas antara Rusia dengan Eropa. Namun, hubungan kerjasama keduanya meretak ketika perusahaan gas asal Rusia, Gazprom, pada 1 Januari 2006 menghentikan pasokan kepada Ukraina karena kenaikan harga. Permasalahan terus berlanjut. Gazprom mulai memangkas jumlah pengirimannya karena Ukraina tidak sanggup membayar utang dan dendanya.
Berhentinya pengiriman pasokan gas ke Ukraina juga tentu mempengaruhi pada terhambatnya ekspor gas ke Eropa. Konflik terus berlangsung, hubungan antara Rusia dan Ukraina belum membaik hingga saat ini. Bahkan baru-baru ini diketahui bahwa Rusia menggerahkan sekitar 100.000 tentaranya di dekat perbatasan Ukraina. Rusia juga menengok akar sejarah. Presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin, enggan membiarkan Ukraina lepas begitu saja. Putin juga menyebut Ukraina sebagai jantung bersejarah orang Slavia dan memperingatkan Barat untuk tidak mencoba mengubahnya menjadi untuk melawan Rusia. Serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Di Desember, pemimpin dunia seperti Presiden AS Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga turun gunung menginisiasi negosiasi antara keduanya. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya.